agen itu secara umum kita bisa bagi dua nih, ada pemerintah, ada swasta. Kalau masalah investasinya kita mau taruh di mana, sebenarnya mana sih yang paling bagus? Yang paling bagus otomatis yang opportunity cost-nya paling rendah. Balik-balik lagi itu lagi. Gimana sih cara opportunity cost-nya paling rendah? Artinya penghasilannya harus tertinggi dan kalau ada biaya-biaya harus rendah mungkin. Dan jangan lupa nih, walaupun pasif, ternyata ada biaya-biaya juga. Salah satunya adalah pajak. Nah, kalian mesti tahu, walaupun resikonya rendah, kalau kita titip ke pemerintah, itu kita akan kena pajak nih. Kalau kita masukin ke obligasi pemerintah atau surat utang negara, dua-duanya dipotong pajak loh. Nah, kalau kita masukin ke swasta gimana? Sama, kalau kalian mau yang risk free atau tanpa resiko sama sekali, jadi kalian bisa titip namanya bank, masukin ke deposito. Itu juga penghasilannya nggak seberapa, karena pajaknya tinggi. Nah, cuman resikonya hampir mendekati nol lah, kita bisa bilang itu nggak ada resiko. Jadi gimana dong bagusnya? Paling bagus kalian bisa alternatifnya adalah masukin ke obligasi juga, tapi yang milik swasta. Atau satu lagi nih, yang paling panas, kalian bisa masuk namanya saham. Nah, tapi dua ini nggak bisa sembarangan kalian masukin, karena ada keuntungan, ada juga kerugian. Resikonya tinggi, bisa dibilang paling tinggi di antara kelas-kelas aset lain. Kalau saham ya, kalau obligasi lumayan lah, kalian bisa mungkin masuk dapat fixed income, ada juga beberapa obligasinya masih bisa disengketakan lah kalau ada apa-apa. Kalau saham gimana? Kalau nilainya turun, ya mau gimana lagi? Nggak bisa diapa-apain, karena itu ya memang kalian sudah beli proporsi kepemilikan, tiba-tiba valuasinya rendah. Artinya kalian benar-benar bisa kehilangan uang secara signifikan loh. Makanya sebaiknya hindarilah trading, hindarilah spekulasi. Nah, tapi ada kerugian, ada juga keuntungan. Kalau kalian masuknya ke saham, justru kalau naik, tinggi kan? Tinggi sekali. Obligasi-obligasi swasta, tinggi nggak kasih bunganya? Oh tinggi, beberapa bahkan sampai 11-12%. Lumayan, tapi ini grade-nya kita sebutnya hati-hati. Namanya ada junk bonds, jadi kita sebutnya ini grade kedua. Kalau kalian mau masuk grade pertama, grade A, itu investment grade, oke lah, kalian mungkin bisa masuk yang seperti itu. Tapi kalau kalian masuk grade-grade yang lain, bisa juga bangkrut. Kalian bisa kehilangan uang loh di sana. Prinsipalnya bisa benar-benar hilang, mereka bisa gagal bayar, mereka bisa sengketa macam-macam. Sebaiknya hati-hati sebelum membeli, kalian benar-benar harus pelajarin dulu. Kalau saham, enaknya kita bisa dapat dividen. Jadi walaupun kita nggak dapat bunga sehari-hari, kita nggak dapat bunga rutin, tapi setahun sekali atau kadang-kadang ada setahun 2 kali kita juga dapat dividen. Jadi mau yang mana? Kalau kalian sudah belajar lebih dalam, tentu kita coba masuk obligasi swasta yang seru tadi dan saham. Tapi ingat, ini resiko tinggi ya, bukan untuk semua orang. Kira-kira demikian. Kita lanjut lagi di sesi selanjutnya ya.